Shalom, mari bersama kembali kita melihat Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan atau kuasa, kasih dan ketertiban. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan kita melihat hal-hal yang luar biasa yang Paulus tulis di sini. Bahkan ayat yang ke-7 ini adalah ayat yang seringkali dibahas. Tetapi marilah kita lihat mulai ayat yang ke-5, di sini dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bahwa keluarga Timotius adalah keluarga yang luar biasa. Dikatakan neneknya yaitu Lois itu hidup dengan iman, beriman kepada Tuhan. Kemudian ibunya yaitu Yunike juga mewarisi iman dari neneknya ini, dari nenek Timotius ini. Kemudian Timotius mewarisi iman dari ibunya juga. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang beriman kepada Tuhan dan yang berhasil mewariskan imannya kepada keturunan selanjutnya. Kalau kita perhatikan di sini bukan hanya dari neneknya kepada ibunya, atau bahkan bukan hanya dari ibunya Timotius yaitu Yunike kepada Timotius, tetapi ini 3 generasi. Dan bukankah hal ini tidak mudah? Seringkali orang-orang itu ingin sekali mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Dan kebanyakan penekanannya dalam kehidupan yang kita lihat adalah orang tua ingin mewariskan hartanya, perusahaannya, usahanya kepada anak-anaknya. Bahkan orang-orang Kristen pun yang diutamakan kebanyakan adalah mewariskan hartanya, usahanya ya, kepada anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak orang-orang, secara khusus juga orang Kristen, yang menekankan untuk mewariskan warisan iman kepada keturunan. Berapa banyak dari kita yang memahami bahwa warisan iman, usaha untuk mewariskan iman kepada keturunan kita, itu jauh lebih penting daripada usaha untuk mewariskan perusahaan, usaha, harta kita kepada keturunan kita.
Hal ini banyak tidak dipahami loh. Tanpa sadar, kebanyakan dari kita penekanannya adalah mewariskan harta, mewariskan usaha, dan seterusnya. Padahal kalau kita masuk lebih dalam lagi, bukankah warisan harta sebanyak apapun itu waktunya terbatas. Bahkan bisa lenyap sebelum waktunya habis. Yaitu waktu kehidupan kita di muka bumi atau bahkan waktu bumi ini ada. Karena toh akhirnya semuanya akan lenyap. Ya. Sedangkan warisan iman itu akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan. Karena Paulus di dalam Korintus, kitab Korintus mengatakan, kalau hanya dalam kehidupan ini saja kita beriman kepada Tuhan, maka sia-sia. Paulus katakan iman kita ini terus berlanjut loh, sampai kepada kekekalan. Nah, bayangkan rentang waktunya bahwa yang sementara dan yang kekal, yang terus berkelanjutan. Dari sini saja kita melihat banyak orang tidak mengerti mana yang terpenting. Kita menekankan yang sementara, berusaha sungguh mati-matian untuk supaya anak kita mampu mewarisi kekayaan kita, usaha kita, kepandaian kita. Tetapi berapa banyak yang berusaha sungguh-sungguh, ya, berusaha sungguh-sungguh supaya anak kita, keturunan kita mewarisi iman kita. Berapa banyak? Kita melihat kadang, coba kalau anak-anak kita, misalnya waktu sekolah, kemudian bolos sehari, 2 hari dan ketahuan sama kita. Kita marah. Pertanyaannya, ketika anak-anak kita tidak ibadah, apakah kita semarah ketika anak-anak kita bolos? Bukankah kebanyakan tidak? Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak menekankan warisan iman itu diterima oleh anak atau keturunan kita. Betapa berdosanya kita karena mengutamakan yang tidak utama dan menomorssekiankan yang utama. Ya. Kadang saya ingat kalau saya perhatikan orang-orangnya, ketika pemberkatan nikah, banyak hamba Tuhan itu yang mengkhotbahkan tentang mengasihi. Kemudian menghargai istri sebagai teman pewaris. Ya. Kasih agape dan sebagainya. Saya kalau dalam pemberkatan nikah tidak pernah mengkhotbahkan itu. Yang saya tekankan bahwa Tuhan memberkati engkau untuk menurunkan keturunan. Dan sampai saat ini orang-orang yang saya layani dalam pemberkatan cepat sekali hamil. Dan tidak ada yang tidak hamil. Kenapa? Karena firman itu yang utama ketika orang menikah kan jelas. Yang diinginkan itu keturunan. Masalah kasih apa itu selama mereka itu pergi ke gereja. Selama mereka belajar firman itu akan terjadi dengan sendirinya. Selama kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus akan ajar kita untuk hidup dalam kasih. Yang saya mau tekankan adalah bahwa yang utama harus tetap jadi yang utama. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini, kita lihat bahwa iman yang tulus ikhlas. Bahkan Paulus mengatakan begini bahwa secara bahasa sederhananya, bahwa iman dari Eunike persis sama seperti imannya Lois. Iman dari Timotius persis sama seperti imannya Eunike, ibunya.
Wow, itu kan luar biasa. Sedangkan kita menemukan banyak orang yang iman keturunannya jarang loh yang sekuat dengan iman pendahulunya. Ya, jarang. Tetapi keluarga dari Timotius ini luar biasa. Mereka mampu menurunkan imannya. Bayangkan kehidupan dalam keluarga dari Lois ini. Bagaimana ketika dia berkumpul dengan anaknya Eunike. Bagaimana ketika Timotius juga ikut kumpul. Saya merasa bahwa keluarga ini menjalankan hukum Taurat seperti yang tertulis bahwa kalungkan firman itu di lehermu. Ya, tempelkan di pintu, ya, tuliskan di pintu rumahmu. Tuliskan di tembok-tembok rumahmu. Sehingga kemanapun mereka itu berada di sekitar rumah itu, mereka melihat firman. Mereka membicarakan firman. Mereka memikirkan firman. Dan akibatnya keluarga ini mempunyai iman yang sama. Wow, itu luar biasa. Sidang jemaat. Seringkali ketika kita melihat keturunan kita mungkin tidak sekaya kita atau hidup di dalam kesusahan secara materi. Kita sedih. Kita sedih. Bahkan mungkin kita nangis. Bahkan mungkin kita mendoakan. Tetapi pertanyaannya, ketika mereka tidak beribadah ke gereja, ketika mereka meninggalkan iman, ketika bahkan mereka mungkin beriman tidak sama dengan kita sekarang. Apakah kita mau mengatakan, tidak masalah. Hak bebas untuk memilih. Untuk orang lain ya, tapi untuk keluarga kita adalah tanggung jawab kita loh. Kalau sampai keturunan kita bahkan tidak sama dengan kita, bahkan berbeda iman kita. Dan kita tidak menangis untuk itu. Kita tidak meratap untuk itu. Berarti sebenarnya kita tidak mempunyai pemahaman yang benar Tuhan kita. Kita tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang iman Kristen, tentang keselamatan. Bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Banyak orang Kristen pun sebenarnya tidak mempunyai pemahaman yang kuat tentang ini. Bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Mungkin kita menghibur diri, ya itu kan kata Alkitab, tapi kan kata kitab orang lain. Lu biarkan kitab orang lain, tetapi inilah keyakinan penuh kita bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Lalu kalau keturunan kita tidak beriman kepada Kristus seperti kita, bagaimana mungkin mereka bisa selamat? Dan kalau mereka tidak selamat, kenapa kita tenang-tenang saja? Sedangkan ketika mereka kekurangan uang, ketika pekerjaan mereka tidak semantap kita, kita bingung. Tetapi soal iman kita tidak bingung. Ada yang salah, bahkan saya mau katakan, ada yang salah dengan iman kita. Karena kita tidak mempunyai keyakinan penuh kepada Kristus. Bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Bahwa keluarga kita yang tidak percaya Tuhan Yesus. Keluarga kita yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Itu tidak diselamatkan. Sidang jemaat. Ini waktunya kita periksa iman kita. Apakah kita hanya puas dengan mewariskan berkat-berkat secara jasmani yang Tuhan berikan pada kita. Kita wariskan kepada keturunan kita. Atau berkat intinya yaitu iman. Berkat rohani yang Tuhan berikan pada kita. Yang kita wariskan kepada keturunan kita.
Saya tekankan bahwa kehidupan kekal tidak pernah bisa diulang lagi. Ya, jangan termakan dengan film-film yang anak-anak muda sekarang ikuti. Reinkarnasi, reinkarnasi, reinkarnasi bisa diulang, bisa diulang. Kegagalan yang dulu bisa diulang nanti yang akan datang. Tidak pernah ada. Bahkan itu adalah penyesatan. Sidang jemaat, mungkin kita mengatakan anak-anak kita yang remaja melihat seperti itu. Tidak masalah. Satu kali tentang reinkarnasi tidak masalah. 2 kali, 3 kali. Dan ketika itu terus berlanjut, itu akan menjadi pola pikir kita. Bahwa ada reinkarnasi. Dan ini adalah penyesatan. Kembali kepada ayat yang kelima. Bukankah ini sangat luar biasa? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Luar biasa. Bahkan bukankah kalau seperti ini akan mirip seperti Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 3 generasi itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita lihat berapa banyak sih perusahaan bahkan yang bukan berbicara kekekalan. Perusahaan yang bisa diwariskan dan tetap bertahan ya kejayaannya selama 3 generasi. Jarang ada. Jarang ada. Ya, jarang ada. Bahkan kita lihat Abraham mewariskan imannya kepada Ishak. Itu luar biasa. Tetapi sampai ke Yakub, itu masih muter-muter. Ya, itu masih banyak pergumulan. Jadi iman dari Ishak ke Yakub itu perlu berbelit-belit. Baru pada akhirnya diluruskan kembali. Tetapi lihat ini keluarga yang luar biasa. Dari Lois, Yunike, Timotius. Praksama. Bukankah luar biasa? Sidang jemaat. Pertanyaannya sekarang adalah. Penekanan kita dalam kehidupan ini. Kepada keturunan kita selanjutnya. Warisan iman. Atau warisan harta. Warisan iman. Atau warisan ilmu di dunia ini. Jangan salah penekanan. Saya tidak mengatakan warisan harta itu salah. Tidak. Tetapi penekanannya. Bahkan ekstrimnya. Kalau boleh pilih. Seandainya pilih salah satu. Kita akan pilih yang mana? Ya. Keselamatan tidak boleh kita buat main-main. Kalau ada keluarga kita yang tidak selamat dan kita tenang. Tidak menangis. Dan bahkan punya prinsip. Ya imannya orang masing-masing beda. Saya mau katakan. Berarti iman kita pun perlu dipertanyakan. Bahkan Paulus yang tidak ada hubungan darah. Ya. Dalam keluarga, bukan bangsa. Dengan orang Yahudi. Paulus katakan, aku menangisi bangsa Yahudi siang dan malam. Bahkan kalau memungkinkan, aku mau terpisah dari Kristus, yang penting bangsaku diselamatkan. Ini keyakinan dari Paulus. Dia menangisi siang dan malam. Bukan keluarga, hanya satu bangsa. Ya. Sedangkan orang-orang Kristen banyak bahkan bisa merayakan. Kita Natal, anak kita, mantu kita mungkin bukan Natal. Dan kemudian kerukunan. Oh iya dalam berbangsa iya, tetapi saya mau katakan. Kalau kita bisa tertawa ketika mereka merayakan Allah lain. Saya tidak menyalahkan mereka. Tetapi yang saya pertanyakan adalah iman kita. Bisa kok bisa.
kita tertawa dengan keluarga kita, dengan anak kita yang sedang menuju ke neraka. Bahkan lebih aneh lagi kalau kita punya keyakinan imanku dalam Kristus menyelamatkan aku, iman anakku, mantuku di dalam Allah lain juga akan menyelamatkan mereka. Wah, ini kan payah iman seperti ini. Iman yang benar tidak bisa seperti itu. Kita membaca dari semua suratan, tidak pernah dalam satu suratan ada kompromi sedikit pun. Tidak pernah. Sedangkan di dalam kekristenan zaman sekarang penuh dengan kompromi. Kenapa? Karena kita tidak kenal Allah kita yang sebenar-benarnya. Kadang ketika ada jemaat di sini yang pindah iman, ya. Kemudian, ayo tidak mau datang ke sana, kan kawin kan diundang. Bukan tidak mau, ya, bukan tidak mau datang karena pindah agama, tetapi ketika kita melihat apalagi orang itu kita ajar dari sekolah minggu, ya, kemudian remaja, bagaimana bisa ketawa dengan orang yang kita ajar sedemikian rupa dan kemudian mereka beriman kepada Allah lain dan kita masih bisa tertawa. Istri saya katakan, bukan tidak mau. Tapi saya ini tidak tega. Lihat itu loh. Tidak tega. Karena tahu akhir hidupnya itu mati. Bagaimana bisa kita pura-pura tertawa? Ya. Seringkali kita hidup di dalam dua tempat. Dalam pijakan, dua pijakan. Oleh karena itu, seringkali bahkan kuasa Tuhan tidak nyata dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sungguh mengenal Tuhan, sungguh firman Tuhan itu ya dan amin. Banyak orang tidak bisa mengatakan amin dengan firman Tuhan yang mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Buktinya banyak orang Kristen yang gagal. Lo ingat lo di atasnya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Arti merenungkan itu membaca, menghafal, mengucapkan, mempelajari sungguh-sungguh, melakukan. Orang yang seperti itu dijamin apa saja yang dikerjakan berhasil. Apalagi bekerja. Orang Alkitab saja katakan, setiap tempat yang engkau injak, aku berikan kepadamu. Loh, bukankah itu dalam satu perikop yang sama dengan kata-kata kepada Yosua, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu dalam satu perikop yang sama. Ya. Kita menyangkal apa saja yang kita kerjakan berhasil. Karena itu yang kita alami, sedangkan kita tidak pernah melakukan yang di atasnya. Padahal setiap firman ketika kita mentaatinya, mau tidak mau, kita sedang berjalan dalam jalur keberhasilan. Sidang jemaat, keluarga yang luar biasa adalah keluarga yang mengutamakan warisan iman lebih utama daripada yang lainnya. Keluarga yang berhasil mewariskan iman kepada keturunannya itu adalah keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6,
Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bahwa ketika kita mau maju dalam kerohanian, kita tidak puas hanya dengan satu orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena banyak karunia, banyak pengalaman, dan pengalaman-pengalaman, karunia-karunia itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi beberapa orang. Sehingga kita perlu belajar kepada banyak orang. Ya. Tetapi saya sederhanakan di sini, Timotius mendapatkan warisan iman dari keluarganya secara jasmani, keluarga jasmani. Tetapi itu tidak cukup. Timotius juga mempunyai bapak rohani, yaitu Rasul Paulus. Bahwa keluarga yang mewariskan iman itu adalah luar biasa. Tetapi lebih daripada itu, supaya kita mengalami kemajuan rohani yang lebih cepat, lebih sempurna, kita juga butuh bapak rohani. Di sini Paulus sebagai bapak rohani dari Timotius mengatakan, aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bahwa Lois punya iman, diwariskan kepada Eunike. Dan iman ini juga diwariskan kepada Timotius. Tetapi Paulus juga punya karunia yang lain. Paulus juga punya 3 jawatan. Jawatan ini salah satu atau 2 itu diwariskan dari Paulus kepada Timotius. Karunia-karunia yang Paulus miliki juga itu diwariskan kepada Timotius melalui penumpangan tangan dari Paulus kepada Timotius. Itu pentingnya bapak rohani. Seringkali kita tidak mengetahui dan tidak mempunyai bapak rohani. Padahal yang paling sederhana, kalau memang berperan sungguh-sungguh, seorang gembala itu akan menjadi bapak rohani bagi jemaat yang dipimpinnya. Tetapi lihat bahwa kehidupan jemaat zaman sekarang, banyak jemaat yang lebih mengeluh-elukan hamba Tuhan lain daripada gembalanya. Kalau saya lihat, banyak jemaat yang kalau gembalanya pelayanan tidak ikut, ya, memang tidak harus ikut. Tetapi juga di samping itu, ketika hamba Tuhan yang lain pelayanan kemana-mana, bahkan di kota yang sama, tetapi gerejanya berbeda, ini bisa jadi ekor ikut. Nah, yang saya mau tekankan begini, kalau kepada gembalanya saja, dia tidak bisa mengakui gembala itu sebagai bapak rohaninya, bagaimana bisa dia akan menerima hal yang baik dari orang luar? Paulus mengatakan begini, pengajar-pengajarmu banyak, tetapi ingat, engkau hanya punya satu bapak. Dan Paulus katakan, aku adalah bapakmu. Nah, dalam kekristenan sekarang, banyak orang Kristen yang tidak punya bapak rohani. Dan bahkan tidak mau mengakui bapak rohani. Mereka hanya ikut-ikutan. Karena kalau sampai mereka mengikuti dan mengakui seseorang menjadi bapak rohani, kan harus ada miripnya. Iya kan? Anak harus ada miripnya. Seganteng apapun, secantik apapun keturunan kita, kalau tidak ada miripnya dengan kita,
dan justru lebih mirip sama tetangga, itu kacau sudah. Percayalah, tatanan keluarga itu akan kacau. Ya. Tetapi bukankah ini yang terjadi di banyak gereja akhir zaman ini? Mengaku si A, oh si A adalah bapak rohani saya, si B adalah bapak rohani saya. Tapi kok tidak ada mirip-miripnya. Ya. Bahkan di gereja pun tidak ada kesetiaan. Sebentar pindah ke sana, sebentar pindah ke sini, sebentar pindah ke sana. Ya. Tidak ada kesetiaan. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak muda. Bekerja harus setia. Jangan karena ditawari gaji lebih tinggi kemudian pindah. Baru berapa bulan ditawari, wah ini berkat Tuhan. Ditawari lagi gaji lebih tinggi pindah. Kenapa kau tidak tunjukkan kesetiaan? Ketika engkau setia, pada waktu yang tepat Tuhan akan sediakan bonus. Dan itu akan sangat memuaskan. Ya. Sidang jemaah. Tetapi soal kesetiaan seperti ini jarang. Kita selalu berpikir. Pokok ada tawaran gaji lebih besar berarti ini Tuhan buka jalan. Tidak. Tuhan tidak mengutamakan jumlah materi. Tuhan lebih mengutamakan sifat hati. Kesetiaan ini loh. Karena namanya sendiri pun adalah setia. Banyak orang yang sebenarnya gagal. Bahkan sebenarnya sudah dekat untuk menerima dari Tuhan. Tetapi ketidaksetiaan membuat dia gagal untuk menerima apa yang sebenarnya Tuhan sudah persiapkan. Ya. Saya bahkan mengingatkan kepada anak-anak muda. Kalau kerja, ingat bukan karena gaji. Tempat yang tepat adalah di mana manusia rohmu bisa dibangun. Ada orang bisa bekerja di tempat lain. Pindah ke kota lain. Gaji besar. Tidak salah kalau memang itu adalah tempat yang Tuhan tetapkan. Ciri-cirinya adalah di tempat itu manusia rohmu dibangun semakin kuat. Tetapi kalau di tempat yang engkau pindah, engkau mendapatkan gaji besar, kehidupan secara jasmani baik, tetapi engkau semakin jauh dari Tuhan, berarti itu bukan tempat yang tepat buatmu. Kenapa? Karena kita mengutamakan yang rohani. Karena yang rohani itu kekal. Sedangkan yang jasmani itu hanya sementara. Ya. Walau Pak Yusa ini kan hanya ingin supaya jemaahnya tidak pindah. Tidak. Yakinlah mau banyak, mau sedikit. Berkat saya itu dari Tuhan. Sebanyak apapun jemaat, kalau Tuhan tidak gerakkan untuk mengeluarkan berkat uangnya untuk saya tidak akan terima. Jemaat tidak akan memberi, itu dari Tuhan. Ya. Jadi berpikirlah yang benar, berpikirlah yang positif, tetapi yang saya mau tekankan adalah bahwa betapa pentingnya kita itu ada di bawah naungan Bapak Rohani. Di mana kita bersedia menjadi sama dengan Bapak Rohani itu. Kita ingin menjadi sama dengan Bapak Rohani itu. Karena kita yakin bahwa Bapak Rohani itu mempunyai kehidupan yang lebih baik. Yang saya inginkan itu juga terjadi dalam kehidupan saya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bahwa Timotius selain mempunyai keluarga yang rohani,
Dia mempunyai bapak rohani. Dia mempunyai bapak rohani yang mengimpartasikan, yang mewariskan warisan rohani kepada Timotius. Ayat yang ketujuh, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan atau roh penakut, terjemahan lama mengatakan roh penakut, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan atau yang tepat adalah kuasa, kasih dan ketertiban. Terjemahan lain mengatakan pikiran sehat, terjemahan lain mengatakan penguasaan diri. Ya. Jadi di sini Paulus kembali menekankan bahwa Allah lebih tertarik mengurus, memberikan, mewariskan warisan rohani. Di sini dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh. Nah, bukan roh. Paulus tidak mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita keuangan, perusahaan yang lebih besar dan sebagainya. Tidak, itu tidak dibahas. Penekanan Paulus adalah roh yang diberikan. Ya. Bukan roh penakut dikatakan. Bahwa Allah memberikan kepada kita roh kuasa, roh kasih, roh penguasaan diri. Itu yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari bahwa Allah lebih tertarik untuk memberikan, mewariskan rohnya. Bukan isi surga, tetapi rohnya kepada kita. Allah lebih tertarik memberikan rohnya. Bukan satu daerah, bukan perusahaan. Beda pola pikir kita dengan pola pikir Allah. Karena Alkitab sendiri mengatakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Sehingga untuk memahami Allah kita harus kembali kepada firman Tuhan ini. Yang jadi masalah adalah sedikit sekali umat Tuhan yang tertarik untuk mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Ya. Saya mengatakan pada istri saya, kalau kita peka, gerakan Tuhan sekarang ini mulai berubah. Ada gerakan roh yang begitu tenang tetapi sangat kuat. Tenang, tetapi ini sepertinya bahkan tembok yang terkuat sekalipun itu akan runtuh. Ada satu ketenangan di dalam menyembah Tuhan yang kita begitu tenang. Tetapi kata demi kata dalam bahasa roh itu, dalam ketenangan itu kita menyadari ada kekuatan, ada wibawa yang berbeda dibandingkan dahulu. Sehingga kita pun di dalam hati kita, perasaan kita mempunyai keyakinan. Semuanya akan baik-baik saja. Ingat, keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi semuanya bagi kita akan baik-baik saja. Ya. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan dikatakan. Allah memberikan kepada kita bukan kekayaan secara jasmani. Ya, bukan. Allah memberikan roh yang membangkitkan kuasa. Wow. Roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan penguasaan diri. Anda bisa bayangkan kuasa didemonstrasikan. Kasih didemonstrasikan. Dan kita bisa menguasai diri sedemikian rupa. Artinya hidup dalam kekudusan, memanifestasikan kasih dan kuasa Tuhan. Bukankah kemudian kita akan layak mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku.
Itu tujuan roh ini diberikan. Roh yang membangkitkan kuasa. Roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan penguasaan diri. Bukan roh ketakutan. Roma pasal 8 mengatakan kita tidak menerima roh perbudakan. Roh perbudakan itu menimbulkan rasa takut. Takut dihukum. Roma pasal 8 mengatakan kita menerima roh. Bukan menerima roh perbudakan. Tetapi menerima roh yang membuat kita bisa berteriak, Aba, ya Bapa. Menerima roh yang membawa kita masuk dalam keakraban keluarga dengan Allah. Kita menerima roh yang akan membuat kita bisa mendengar. Apa yang aku punya, engkau juga punya. Itu loh. Itu yang membuat kita merasa tenang. Itu yang membangkitkan kuasa di dalam kita. Bahwa seperti Allah bergerak, kita pun akan bergerak seperti itu. Apa yang Allah Bapa punya, kita sebagai anaknya, kita juga punya. Sehingga tidak ada ketakutan lagi. Tidak ada perbudakan lagi. Bahkan seperti Allah berkarya melalui setiap perkataannya. Saya menekankan juga sesuai dengan firman Tuhan. Apa saja yang engkau perkatakan, engkau akan memakan hasil dari perkataanmu. Ketika kita memperkatakan kehidupan, maka kehidupan itu juga yang terjadi. Ada kuasa penciptaan dalam setiap perkataan kita. Ketika kita memperkatakan kesembuhan, kesehatan pada tubuh kita, maka itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika kita memperkatakan kesakitan, kelemahan atas tubuh kita, itu pun juga yang akan terjadi. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa roh yang kita terima ini, roh, Yesus katakan perkataanku adalah roh dan kehidupan. Bahwa ketika kita menerima roh ini, ada kehidupan juga dalam perkataan kita. Sehingga kita akan melihat kuasa, kita akan melihat kasih, kita akan melihat penguasaan diri yang sedemikian rupa. Yang orang lain katakan, kalau kita ditempatkan di tempat ini, tidak mungkin tidak, pasti akan berbuat dosa. Oh, ingat roh yang kita terima berbeda. Roh yang membangkitkan penguasaan diri. Engkau mau ditempatkan dimanapun juga, engkau bisa menguasai diri. Artinya kekudusan akan menyelimuti kita. Sidang jemaat. Oleh karena itu mari, ini akhir zaman. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan warisan iman kita? Dan apa yang akan kita wariskan pada keturunan kita selanjutnya? Jangan mengutamakan, bukan tidak boleh, tetapi jangan mengutamakan yang jasmani. Utamakan warisan rohani. Ya, utamakan warisan rohani. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Bahwa kalau kita sudah malu bersaksi tentang Tuhan kita, pasti ada yang tidak benar dengan iman kita. Kalau kita malu bersaksi tentang Tuhan kita, berarti roh kita tidak berkobar. Kalau kita malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita, berarti kita menerima roh ketakutan, roh penakut. Bukan roh yang membangkitkan kuasa dan kasih dan penguasaan diri. Ya. Kalau kita punya warisan iman yang benar, hidup di dalam iman yang benar, kalau kita selalu mengobarkan manusia roh kita. Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ketika roh kita menyala, layani Tuhan, hasilnya dahsyat. Kita tidak akan penuh keraguan. Kenapa kita penuh keraguan? Apakah Tuhan akan bekerja? Kalau Tuhan tidak bekerja bagaimana? Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena roh kita sudah tidak menyala lagi. Tetapi ketika roh menyala,
ini akan bersamaan dengan aktifnya iman di dalam kita. Bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan meneguhkan pelayanan kita. Sehingga tidak ada keraguan lagi. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan bahkan lebih daripada itu di sini dikatakan, jangan malu karena aku. Karena aku seorang hukuman karena dia, karena Tuhan. Jangan malu dengan Bapak rohani. Jangan malu untuk mengakui dan terus mengakui Bapak rohani kita. Jangan malu. Paulus mengingatkan Timotius, jangan malu. Karena aku, sekalipun aku dihukum. Tetapi ingat, hukuman itu bukan karena tindakan moral, amoral. Hukuman itu karena demi Tuhan Yesus. Itu karena Injil. Paulus dihukum. Jangan malu. Jangan takut untuk dikatakan, kok kamu ada hubungan, nanti bisa ditangkap. Jangan, kata Paulus, jangan malu, jangan takut. Jangan takut. Bahkan selanjutnya dikatakan, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Tidak mudah. Dengan kekuatan kita tidak kuat. Tidak akan bisa. Tidak akan mau. Tetapi di sini dikatakan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan, kuasa Allah. Kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, roh yang kita terima, yang membangkitkan kuasa Allah di dalam kita, akan memampukan kita, akan memberanikan kita untuk hidup menderita bagi Injil Tuhan. Tanpa roh Tuhan, kita tidak akan mau dan tidak akan kuat menderita bagi Injilnya. Pada akhirnya, bukankah kita kemudian menyadari bahwa semua adalah anugerah dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi yang harus kita tekankan adalah jadikan yang utama tetap yang utama. Jangan dibalik. Karena ketika dibalik semuanya akan kacau. Ya. Tatanan ketika dibalik, diputar balik akan menjadi kacau. Sidang jemaat, petang ini kita melihat bahwa Tuhan sedang menata gerejanya kembali. Tuhan sedang menata kita. Tuhan sedang menata prioritas-prioritas kita. Tuhan sedang bekerja. Saya yakin dan sangat yakin Tuhan sedang bekerja dengan kuat. Ya. Tuhan sedang membawa kita di dalam ketenangan doa. Tetapi dalam ketenangan doa ini ada wibawa, ada kuasa yang terus meningkat. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Bahwa dalam ketenangan ini bahkan tembok sekuat apapun itu akan diruntuhkan. Sidang jemaat, terus alami Tuhan. Terus bergerak dengan gerakan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Sungguh banyak pewahyuan demi pewahyuan, pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Masing-masing akan mengalami gerakan Tuhan. Responi dengan benar. Jangan menunda, jangan ragu. Responi dengan benar. Dan Tuhan akan membuat roh kita akan terus semakin menyala. Semakin menyala, semakin menyala. Tuhan memberkati.